Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari seorang ibu mu'alaf, Ibu Tere namanya ya. Katanya dulu dia ini adalah seorang penyanyi, dan setelah mu'alaf, tidak lama sesudah itu banyak orang dengar bahwa ibu ini sudah jadi ustazah. Nah, kalau sudah jadi ustazah, pasti akan diundang untuk ceramah kemana-mana. Dan lucunya teman-teman, setiap kali dia ceramah, dan yang dia bahas itu kekristenan. Ya, pastilah akan bahas kekristenan, karena kan dia tidak mengerti agamanya yang baru, harusnya kan dia belajar dulu. Setelah itu, barulah dia menjadi seorang ustazah. Tapi tidak apa-apa, kita akan menanggapi video dari Ibu Tere ini. Langsung saja kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Ada 3 pesan berbeda, masing-masing mengklaim bahwa ini kami dari sumber yang asli. Maka dalam silogisme berpikir saya, tidak mungkin tiga-tiganya salah, tidak mungkin tiga-tiganya benar. Pasti ada satu yang ori, yang lain KW. Alhamdulillah Allah kasih banyak sekali istilahnya hint ya, dikasih sinyal-sinyalnya banyak banget gitu. Saya diizinin membuka surat ini. Di surat An-Nisa ayat 171 itu sangat jelas ditujukannya untuk ahli kitab, bahwa kita diminta untuk mengakui bahwa Yesus itu atau Nabi Isa ibn Maryam hanyalah Rasul. Berhentilah mengatakan Tuhan itu 3 gitu tuh. Jadi itu sudah sangat definitif sebenarnya jawaban untuk umat Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa. Lalu juga di 157-nya juga disampaikan, wallahu alam ya, sekarang ternyata juga besok saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus sebagai Nabi Isa, mereka menganggap Yesus bangkit, padahal tidak pernah disalib kalau di ayat 157 disampaikan gitu tuh. Dan ini juga disebutkan di ayat 87 itu memang dilebihkan, rasul yang dilebihkan. Makanya kita mengimani sebagai salah satu nabi besar ya, itu karena memang tugasnya nanti besar banget. Dia akan bertugas membunuh Ad-Dajjal, fitnah terbesar umat manusia. Dan di Al-Maidah juga dijelaskan, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Udah jelas banget semua. Yesus yang saya imani sebelumnya dalam konsep pemikiran Kristen Protestan sebagai anaknya Tuhan, itu dibantah secara objektif, rasional, dan ilmiah. Sampai akhirnya saya shock waktu itu. Sampai saya oke. Jadi selama ini yang saya lihat sebagai kitab suci tidak lagi valid, tidak lagi reliable, dan pemahaman saya bahwa Trinitas itu harus diimani tanpa berpikir itu terpatahkan semua gitu dengan adanya saya diberikan tuntunan untuk membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat tadi. Sampai akhirnya saya berpikir untuk pusing juga gitu ya. Saya sempat agnostik karena saya tidak sanggup untuk melanjutkan riset saya. Sampai akhirnya saya dapat sign yang lebih nyata lagi dari sekedar membaca. Pada saat saya tidur, saya sempat merasakan mimpi mati. Oke teman-teman, demikianlah cuplikan video dari Ibu Tere, seorang mu'alaf yang memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang dipercayai oleh orang Kristen. Ada 3 poin yang akan saya tanggapi. Yang pertama, dia mengatakan bahwa agama terbesar di dunia itu ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan dia mengatakan bahwa di antara 3 agama yang besar ini, tidak mungkin 3-tiganya benar. Pasti ada salah satu yang benar di antara yang ketiga ini. Dan tentu yang dimaksudkan sesuai dengan keyakinannya sekarang, pasti ya agama yang dianutnya. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, agama Yahudi itu sudah ada ya, lebih awal dan lebih duluan daripada kekristenan. Dan setelah itulah baru di abad pertama kekristenan muncul, dan setelah kekristenan 500 tahun, bahkan lebih dari itu, barulah muncul agama Islam. Dan
Agak aneh memang ketika dia mengatakan bahwa dari ketiga agama ini ada salah satu yang benar. Dan yang dia maksudkan adalah Islam. Begini ya, ketika firman Allah diwahyukan kepada manusia, wahyunya itu sudah dipercayai dan itu sudah ada terlebih dahulu. Saya sangat percaya bahwa apa yang sudah diwahyukan oleh Allah melalui firman-Nya dengan pimpinan Roh Kudus kepada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saya percaya Tuhan menjaga firman itu sehingga tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, pasti di dalam kontrolnya Tuhan. Karena itu Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen itu adalah firman Allah yang benar, yang sejati, dan tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah yang berkuasa, bisa menjaga firman-Nya. Jadi teman-teman, ketika orang Kristen percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, benar, karena Alkitab itu adalah wahyu Allah. Jadi kalau dia mengatakan agama yang benar itu Islam, saya tidak terlalu percaya ya. Karena Islam itu jauh sebelum itu belum ada. Yahudi dan kekristenan sudah ada terlebih dahulu. Kalau Anda perhatikan Alkitabnya orang Kristen ya dalam bahasa Yunani, termasuk kitab Torah di dalam kepercayaan Yahudi, itu tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Hanya posisi-posisi nama-nama kitabnya saja yang berbeda. Tetapi inti daripada semua pengajaran dalam kitab Taurat itu sama. Dan kalau itu adalah kebenaran, masa yang baru muncul mengatakan dia kebenaran? Agak aneh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman, Mbak Tere mengatakan stoplah mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Yang dia maksudkan di sini adalah mengatakan bahwa orang Kristen itu Tuhannya itu ada tiga. Mbak Tere, yang bilang Tuhannya orang Kristen itu tiga siapa? Ya, orang Kristen kita, saya percaya bahwa Alkitab itu sudah dengan sangat jelas memberitahukan bahwa Allah itu Esa. Jangan berpikir bahwa Esa itu hanya satu. Tidak. Esa itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sama seperti begini ya. Karena dalam Alkitab itu ada kata Esa itu dalam bahasa aslinya itu Echad. Ya, satu. Sama seperti suami istri itu dianggap Echad. Menjadi satu. Tapi bukan satu. Ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi itu adalah kata daripada Echad. Menunjukkan kesatuan. Demikian juga dengan Allahnya orang Kristen. Orang percaya, orang Kristen itu meyakini bahwa Allah itu Esa. Di dalam keesahan itu ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini Esa dan tidak dapat dipisahkan. Bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Karena ketiganya ini Esa. Kalau Anda mengatakan Tuhannya orang Kristen itu tiga, itulah kesalahan Anda. Pada waktu Anda menjadi Kristen, Anda tidak mengerti dengan benar. Ya, kekristenan tidak percaya tiga Allah. Ya, itu adalah ajaran bidat, ajaran yang sesat. Dan yang terakhir, dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Saya tidak perlu tunjukkan ayatnya di dalam Alkitab, karena itu sudah sangat jelas. Dan Alkitab sudah lebih duluan, sudah ada. Dan memberitahu dan mencatat dengan sangat jelas bahwa Yesus itu disalib. Tidak usah pakai Alkitab deh. Sejarah bahkan orang yang tidak percaya kepada Yesus pun mengetahui sejarah bahwa Yesus pernah disalib. Anda coba banyak belajar deh. Belajar banyak membaca buku sejarah. Melihat apakah Yesus itu disalib. Dari sudut pandang sejarah saja. Kalau sejarah mencatat Yesus disalib, loh Anda mau bilang apa? Nah, itu baru dari sejarah, apalagi dari Alkitab. Sudah pasti ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Mbak Tere itu sebetulnya dia ingin menunjukkan supaya dia dipuji karena memberitahukan kepada umat kekristenan seperti ini sehingga dipandang negatif, sehingga rating dia naik. Ya, tapi bersyukurnya ada banyak apologet Kristen yang tidak diam, tetapi bersuara untuk menjawab, meluruskan kekeliruan yang disampaikan oleh Mbak Tere. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, memberikan edukasi, menambah pengetahuan kita, dan mari kita tetap ikut Tuhan. Jangan sampai tinggalkan Dia, karena hanya di dalam Yesus keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.